لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Universitas Serambi Mekah, jurusan PAI. Di sini saya akan membahas tentang hakikat ilmu. Pengertian hakikat ilmu. Apakah ilmu itu? Menurut Muhnajir, PhD, ilmu mengemukakan bahwa ilmu tidak lain dari suatu pengetahuan, baik natural ataupun sosial, yang sudah terorganisasi serta tersusun secara sistematik menurut kaedah ilmu. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, memberikan batasan ilmu sebagai pengetahuan logis dan mempunyai bukti empiris. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu, mendalami mengenai kebutuhan alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah dicapai pengetahuan itu. Sedangkan menurut Ahmad Hussein mengatakan bahwa ilmu memberi kepada kita pengetahuan dan filsafat memberi kita hikmah. Tujuan filosofi yaitu memberi kepuasan kepada keinginan manusia dan mengetahui yaitu kebenaran yang teratur. Hakikat filsafat dan ilmu filsafat. Hakikat filsafat. Filsafat adalah menyimpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang layak. Apakah ilmu itu? Menurut Muhnajir PhD, mengemukakan bahwa ilmu itu tidak lain dari suatu pengetahuan, baik natural ataupun sosial, yang sudah terorganisir serta tersusun secara sistematik menurut kaidah umum. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, memberikan batasan ilmu sebagai pengetahuan logis dan mempunyai bukti empiris. Ilmu filsafat adalah ilmu yang melidiki segala sesuatu mendalam mengenai kebutuhan alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat sejauhnya yang dapat akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah tercapai pengetahuan itu. Sedangkan menurut Ahmad Hussein mengatakan bahwa ilmu memberi kepada kita pengetahuan dan filsafat memberi kita himmah. Tujuan filosofi yaitu memberi kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan yaitu kebenaran yang teratur. Yang kedua, hakikat filsafat dan ilmu filsafat. Hakikat filsafat. Filsafat adalah menyimpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang layak. Yang kedua, hakikat ilmu filsafat. Menurut Delinggi, mendefinisikan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala yang mengangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Menurut Jujun Surya Sumantri, memandang filsafat ilmu sebagai bagian filsafat pengetahuan atau entomologi yang ingin menjawab tiga kelompok merupakan tinjauan ilmu secara ontologis, antara lain: yang pertama, objek apa yang ditelaah ilmu; yang kedua, bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut; yang ketiga, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya anggap manusia. Terus, kelompok pertanyaan kedua merupakan tinjauan ilmu epistemologis.
Eh, Pertanyaan pertama, bagaimana proses yang memungkinkan diprosesnya pengetahuan yang berupa ilmu? Yang kedua, bagaimana produsernya? Yang ketiga, hal-hal apa yang diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Keempat, bagaimana yang dimaksud dengan kebenaran? Dan yang kelima, dan seterusnya. Banyak pertanyaan yang terdapat di situ mengenai dengan epistemologis. Kelompok ketiga lagi menanyakan tentang aksiologis. Pertanyaan yang pertamanya, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu? Yang kedua, bagaimana kaitan antara cara mengemukakan ilmu dan kaedah-kaedah modal? Yang keempat, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral dan seterusnya. Dan di sini kita akan membahas tentang metode-metode dalam filsafat. Metode-metode filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode kritis. Yang kedua ada metode intuitif. Yang ketiga ada metode skolastik ya. Yang keempat ada metode geometris. Yang kelima ada metode empiris. Yang keenam ada metode transendenta. Yang ketujuh ada metode fenomenologis. Delapannya ada metode dialektis. 9 metode non-positivistis. Dan yang 10 metode anatika bahasa. Kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara filsafat dan filsafat umum. Persamaan filsafat dan ilmu sebagai berikut. Yang pertama, keduanya mencari rumusan sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dan hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Terus adapun perbedaan filsafat dan ilmu sebagai berikut. Yang pertama, objek material filsafat itu bersifat universal, yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan material ilmu itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak, sedangkan kejadian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Yang kedua, objek formal filsafat itu bersifat non-pragmatris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada, yaitu secara luas, mendalam dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat pragmatris, spesifik dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik, yang berarti cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Yang ketiga, filsafat melaksanakan suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Yang keempat, filsafat memuat pernyataan lebih jauh dan mendalam berdasarkan pada pengalaman realita sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Terus yang terakhir, yang kelima, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak, yang mendalam sampai mendasar. Yang kelima atau yang terakhir, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak, yang mendalam sampai mendasar. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam
yang lebih dekat, yang sekunder. Terus di sini kita akan membahas hakikat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada dalam kaitan ilmu. Landasan ontologi pernyataan tentang objek, apa yang ditelaah ilmu, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, atau seperti pemikiran, merasa dan mengindra yang membuangkan pengetahuan. Ontologi dinamakan pula teori hakikat, di mana cakupan hakikat itu luas sekali, yaitu segala apa yang ada dan mungkin ada. Hakikat adalah realitas yang artinya kenyataan yang sebenarnya. Kebenaran sesuatu bukan keadaan sementara atau keadaan yang menipu, bukan keadaan yang berubah. Neo Muhajir mengatakan ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampaikan pemikiran semesta universal, dan berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Menjelaskan yang ada yang meliputi realitas dalam manusia bentuknya. Di sini ada beberapa cakupan ontologi, ada 5 macam ya. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah diartikan sebagai ilmu yang melidiki apa hakikat di balik alam nyata ini. Bidang telaah filsafat yang disebut mendefinisikan ini merupakan tempat berbijak dan setiap pemikiran filsafat termasuk pemikiran ilmiah. Terus yang kedua ada asumsi. Apa asumsi? Determinisme, probabilistik, dan pilihan bebas merupakan permasalahan filsafati yang rumit namun menarik. Tanpa mengenal ketiga aspek ini akan sulit bagi kita untuk mengenal hakikat keilmuan dengan baik. Paham determinisme dikembangkan oleh William Hamilton dari doktrin Thomas Hobbes yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak yang bersifat universal. Aliran ini merupakan lawan dan fatalist yang menyatakan bahwa segala kejadian ditentukan oleh nasib yang ditetapkan lebih dahulu. Terus yang ketiga ada peluang. Berdasarkan teori keilmuan, tidak akan pernah mendapatkan hal yang pasti. Terus yang ketiga ada peluang. Berdasarkan teori keilmuan, tidak akan pernah mendapatkan hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Yang kesimpulan yang probabilistik. Terus yang keempat, beberapa asumsi dalam ilmu. Suatu permasalahan kehidupan tidak bisa dianalisis secara cermat dan seksama hanya oleh satu disiplin ilmuwan saja. Dalam mengembangkan asumsi, kita harus perhatikan beberapa hal. Pertama, asumsi ini harus relevan dengan. Yang kedua, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan bagaimana adanya, bukan bagaimana keadaannya yang seharusnya. Asumsi pertama adalah mendasari telaah ilmiah, sedangkan asumsi yang kedua adalah asumsi yang mendasari telaah moral. Terus yang terakhir, batas-batas penjelajahan ilmu. Ilmu memulai perjalanan pada pengalaman manusia dan berhenti di atas pengalaman manusia. Ilmu membatasi lingkup penjajasannya pada batas pengalaman manusia, juga disebabkan metode yang dipengaruhkan dalam menyusun yang telah teruji sebenarnya secara empiris. Terus ada yang ketiga tadi, epistemologi. Apa epistemologi sebenarnya? Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Pegadaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pernyataan yang dimiliki. Terus yang terakhir tadi ada aksiologi. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai
teori nilai. Aksiologi atau nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.